kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini adalah tentang kepemimpinan delegasi yang dibawakan oleh Dr. Hanas. Waktu dan tempat dipersilakan Dr. Hanas. Ya. Shalom semua kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik di dalam maupun di luar negeri. Salam kepemimpinan dari saya, Dr. Hanas, DTH. Terima kasih kepada the top leader dalam Zoom ini, yaitu Reverend Dr. Gunadi yang sudah memfasilitasi bersama dengan tim, sehingga webinar dengan tema utama leadership A to Z, the purpose driven leadership ini bisa terselenggara dengan baik. Shalom. Nah, pada malam ini kita akan berpikir bersama-sama atau membahas satu topik yang menarik, yaitu kepemimpinan tim, atau lebih disebut dengan istilah yang lain adalah team leadership. Coba kita perhatikan apa yang dimaksudkan dengan kepemimpinan tim itu sendiri. Nah, kepemimpinan tim adalah kemampuan pemimpin dalam suatu kelompok atau organisasi untuk menciptakan adanya saling bergantung satu sama lain dan saling berbagi tujuan bersama. Nah, pemimpin mengkoordinasikan kegiatan bersama tim dilakukan demi mencapai tujuan bersama. Fungsi utama dari kepemimpinan tim adalah berupaya mencapai tujuan organisasi tim secara kolektif dan bukan bersifat individu. Tim umumnya memiliki seorang pemimpin yang telah ditentukan. Pemimpin tersebut dapat berasal dari tim itu sendiri maupun dari luar. Peran kepemimpinan di dalam tim dapat saja dirotasi sehingga mungkin saja diisi oleh para anggota lain antar waktu. Peran pemimpin di dalam tim juga bisa disebar di antara sejumlah anggota tim tanpa harus ditentukan seorang pemimpin secara formal. Efektivitas tim terdiri dari dua dimensi, yaitu kinerja tim dan pengembangan tim. Nah, kinerja tim mengajukan pada seberapa baik kualitas tugas yang mampu dicapai oleh tim. Pengembangan tim mengacu pada seberapa baik tim tetap terpelihara sehubungan dengan pencapaian-pencapaian dari tugas-tugas tim tersebut. Nah, saya mencoba untuk melihat dua tokoh yang sudah sangat familiar terkait dengan kepemimpinan tim, yaitu Robert W. Terry dan John Maxwell. Ya. Nah, Robert memberikan komentar sebagai berikut. Bagi para ahli teori kepemimpinan tim, kepemimpinan bukanlah masalah memiliki karakteristik pribadi yang tepat, melainkan masalah mampu atau tidaknya membangun tim yang terdiri dari orang-orang lain. Para ahli teori ini berfokus pada penemuan cara-cara yang efektif untuk melatih orang-orang untuk memimpin dalam kelompok-kelompok. Kepemimpinan tim teruji oleh masalah-masalah yang berpotensi menyebabkan terjadinya perpecahan. Nah, itu sebabnya dibutuhkan pemimpin yang memiliki keahlian yang dapat menolong rekan-rekan untuk tetap bersatu. Pemimpin tim harus bisa mendiagnosa situasi yang sedang berlangsung, memodifikasi gaya kepemimpinan, dan menyediakan sumber daya untuk memenuhi berbagai tuntutan. John Maxwell menjelaskan ada 17 hukum kerjasama tim yang efektif. Yang pertama, hukum nilai kerjasama. Satu adalah jumlah yang terlalu sedikit untuk mencapai kebesaran. Yang kedua, hukum gambaran besarnya. Sasarannya adalah lebih penting daripada perannya. Yang ketiga adalah hukum posisi yang tepat. Semua pemain memiliki tempat di mana hukum gunung Everest. Semakin tinggi tantangannya, semakin tinggi kebutuhan akan kerjasamanya. Yang kelima, hukum mata rantai. Kekuatan tim dipengaruhi oleh mata rantai yang paling lemah. Yang keenam, katalisator. Tim-tim hebat memiliki pemain-pemain galanya terlaksana. Yang ketujuh, hukum kompas. Visi memberikan arah serta kepercayaan diri kepada para anggota tim. Yang kedelapan, hukum apel busuk. Sikap-sikap busuk merusak tim. Yang kesembilan, hukum keterandalan. Rekan-rekan satu tim harus dapat saling mengandalkan satu sama lain dalam soal-soal penting. Yang kesepuluh, hukum bandrol harga.
tim akan gagal mencapai potensinya kalau tidak membayar harganya. Yang ke-11, hukum papan angka. Tim bisa melakukan penyesuaian kalau tahu posisinya. Yang ke-12, hukum pemain cadangan. Tim-tim hebat memiliki kedalaman. Yang ke-13, hukum identitas. Yang mengidentifikasi tim adalah nilai-nilai yang dijunjung bersama. 14, hukum komunikasi. Interaksi mendorong diambilnya tindakan. Yang ke-16, hukum keunggulan. Perbedaan antara dua tim yang sama, berbakatnya adalah kepemimpinannya. Yang ke-16, hukum moral yang tinggi. Kalau Anda menang, sakitnya tak terasa. Yang ke-17, hukum hasil investasi. Investasi dalam tim akan berkembang dengan berjalannya waktu. Nah, Bapak Ibu, 17 hukum untuk membangun kepemimpinan tim yang efektif di atas yang saya sampaikan tadi bukanlah hal yang mudah. Bahkan ketika tim telah mencapai mengalami kesulitan untuk mempertahankannya. Itu sebabnya perlu upaya sehingga terbangun suasana yang solid untuk selalu menjadi bagian dari tim kepemimpinan. Nah, John Maxwell menjelaskan ada 5 keadaan yang perlu diperhatikan untuk mencapai kerjasama yang sukses yang dimaksud. Antara lain seorang teman yang bisa Anda temui atau Anda ajak bicara setiap hari. Yang kedua, seseorang yang mencintai Anda dan seorang pemberi dorongan. Ketiga, seseorang yang saling berbagi kejujuran dan keterus-terangan dengan Anda. Yang keempat, seorang yang berhasil mengatasi masalah. Yang kelima, seorang yang memiliki iman yang kuat kepada Tuhan dan percaya kepada mujizat. Tim yang kuat dalam kepemimpinan terbangun melalui proses yang panjang dan harus teruji oleh waktu. Perasaan yang terikat menjadi satu harus diciptakan melalui percakapan. Kasih yang selalu memberikan dorongan positif. Statistik proses kontrol atau SPC merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mengawasi standar, membuat pengukuran, dan mengambil tindakan perbaikan selagi sebuah produk atau jasa sedang diproduksi. Sampel output diuji, jika mereka berada dalam batas yang diperbolehkan, maka proses boleh dilanjutkan. Jika mereka jatuh di luar jangkauan tertentu, maka proses dihentikan. Dan biasanya penyebab akan diteliti dan dihilangkan. Berhubungan dengan statistical proses kontrol ini, maka bagan kendali atau yang disebut dengan control charts juga harus diperhatikan. Bagan kendali adalah gambaran grafis data sejalan dengan waktu dengan batas kendali yang ditetapkan sebelumnya. Bagan kendali dibangun sedemikian rupa sehingga data baru dapat dibandingkan dengan data masa lalu secara cepat. Sampel output proses diambil dan rata-rata sampel ini dipetakan pada sebuah diagram yang memiliki batas. Batas atas dan batas bawah dalam sebuah diagram kendali bisa dalam satuan temperatur, tekanan berat, panjang, dan sebagainya. Nah, itu yang bisa kita pahami terkait dengan kepemimpinan tim dalam perspektif Robert Terry dan juga John Maxwell. Nah, sekarang coba kita perhatikan secara biblical kepemimpinan tim Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17 dan Musa, Yosua, dan Kaleb dalam Bilangan 13 ayat 25 sampai dengan pasal 14 ayat yang ke-10. Coba kita perhatikan ada beberapa hal penting yang menjadi contoh yang baik, menarik bagi kita pada malam ini terkait dengan kepemimpinan tim itu. Yang pertama, fokus pada tujuan ayat 13. Nah, Filipi pasal 3:13 menyatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap kalau aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, ini menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Kita perlu perhatikan bersama-sama apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini. Istilah yang menarik dari pasal 3 ayat yang ke-13 ini Bapak Ibu adalah istilah mengarahkan diri, merupakan terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia dari kata epekteinominos yang terdapat dalam Filipi 3:13 ya. Nah, epekteinominos ini berasal dari akar kata epekteinomai, merupakan participle present middle nominative masculine singular
dimaknai sebagai menjangkau ke depan atau mengarahkan diri melalui tindakan yang terus-menerus yang perlu dilakukan bagi Paulus, ya, bersamaan dengan tidak menganggap diri sendiri telah menangkap. Nah, Paulus sebagai pemimpin yang telah ditangkap oleh Kristus perlu untuk menjangkau ke depan atau mengarahkan diri secara terus-menerus untuk kepentingan dirinya sendiri, bersamaan dengan tidak menganggap diri sendiri telah menangkap atau menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang ke-10 ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga menjadi ciri daripada kepemimpinan tim. Jadi sekalipun Paulus belum menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, namun tetap terus-menerus mengarahkan diri untuk menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi sekalipun Paulus belum serupa, namun dia berupaya untuk terus-menerus menjadi serupa di dalam kematian Kristus. Nah, hal ini jelas memperkuat yang namanya kepemimpinan tim ya. Istilah epektenomai ini digunakan oleh Aristoteles dan Strabo ya, juga Petius Palen dan Theophrastus, dimaknai sebagai tindakan mengarahkan diri, membentang atau meregang ya. Nah, Paulus di ayat 13 menunjukkan kerendahan hatinya sebagai pemimpin yang hendak fokus kepada kehendak Allah. Nah, Paulus mengakui Bapak Ibu ketidaksempurnaannya sebagaimana dijelaskan pada ayat yang ke-13 ya. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ketidaksempurnaan Paulus menjadikan dirinya maksudnya itu memiliki kerendahan hati untuk melakukan sesuatu yang ditunjukkan dengan istilah ini yang kulakukan. Istilah ini dalam bahasa Yunani dapat diartikan satu hal. Satu hal adalah suatu ungkapan yang penting bagi kehidupan Kristen. Nah, Paulus fokus untuk suatu tujuan yang jelas dikarenakan tujuan tersebut menjadi begitu penting. Begitu pentingnya suatu tujuan bagi Paulus sehingga ia berlari dan mengerahkan diri untuk mencapai kesempurnaan di dalam Kristus, yaitu hidup kekal bersama Kristus dan meninggalkan dosa atau hidup yang lama. Paulus orang yang fokus untuk suatu tujuan yang jelas ya, sehingga ia melupakan hal-hal buruk di masa lalu dan mengarahkan diri dengan sungguh-sungguh untuk hidup yang berkenan kepada Allah atau serupa dengan Kristus guna meraih hadiah. Setiap orang percaya di masa kini semestinya memiliki komitmen yang jelas dalam hidupnya, yakni fokus pada tujuan hidup untuk menjadi serupa dengan Kristus, yang dapat dilakukan dengan melupakan masa lalu, fokus pada hal-hal penting atau benar, dan bersemangat bekerja keras untuk meraih hal-hal yang mulia di masa depan. Fokus ke depan untuk mencapai tujuan yang jelas adalah meraih mahkota kehidupan, suatu kebahagiaan surgawi ya, kebahagiaan sempurna, kebahagiaan yang patut disyukuri. Nah, itu sebabnya umat Allah harus mengarahkan diri atau hidup sepenuhnya bagi Allah. Fokus mencapai tujuan yang sudah ditetapkan merupakan ciri dari kepemimpinan tim. Yang kedua adalah berkomitmen untuk mengikuti kehendak Allah. Filipi 3 ayat 14 ya. Nah, Filipi 3 ayat 14 menyatakan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Keywordnya dalam kesempatan ini atau bagian ini adalah berlari-lari. Berasal dari kata dioko. Terdapat dalam Filipi 3 ayat 14 ya. Dioko ini merupakan verb indikatif present aktif orang pertama singular. Secara gramatikal artinya aku, yaitu saya, Paulus sedang aktif secara sungguh-sungguh berlari-lari atau maju kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, hal ini menjadi ciri dari kepemimpinan tim ya. Istilah dioko ini digunakan oleh Homer, Aeschylus, Philo, Herodotus, Lucian dimaknain sebagai tindakan bergerak cepat dan menuju tujuan, berlari sampai pada tujuan yang dimaksudkan. Nah, Paulus berlari-lari artinya bersungguh-sungguh untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu surgawi, suatu pahala yang melimpah. Hadiah surgawi adalah milik bagi setiap orang percaya ya, yang berkomitmen untuk menjauhkan diri dari hal-hal duniawi dan meraih hal-hal rohani dalam
Yesus Kristus. Paulus begitu antusias mengikuti pimpinan Allah untuk tujuan yang mulia dengan cara berlari cepat seperti orang yang mengikuti perlombaan, berlari begitu rupa dan tidak pernah berhenti hingga mencapai garis akhir. Tindakan Paulus tersebut menumbuhkan kerohanian untuk maju di dalam Kristus. Nah, Paulus ini bertumbuh menjadi dewasa untuk mencapai sorga dan semakin cepat mendesak diri maju kepada tujuan. Tujuan yang mulia menjadikan Paulus memantapkan setiap tindakan untuk meraih atau memenuhi komitmen pelayanan. Hal tersebut bisa terjadi bila setiap orang percaya kepada Kristus menjadikan Kristus adalah segala-galanya. Jadi Kristus menjadi pusat kehidupan umat Allah dan komitmen mengikuti pimpinan Allah untuk tujuan yang mulia ini juga adalah merupakan ciri dari kepada kepemimpinan tim. Yang ketiga adalah mengatasi setiap masalah dengan baik ya. Filipi 3 ayat yang ke-15. Filipi 3:15 menyatakan karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian dan jikalau lain pikiran tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Istilah sempurna itu merupakan keywordnya ya, yang terdapat di dalam Filipi 3:16 dari bahasa Yunani teleioi. Dari akar kata teleios itu merupakan adjektif normal nominatif maskulin plural ya. Secara gramatikal dimaknain sebagai kita. Paulus dan saudara-saudaranya atau jemaat Filipi memiliki sifat sempurna atau dewasa. Ini menjadi pokok utama dalam tulisan atau surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Hal ini juga menjadi penting guna memenuhi panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini merupakan ciri daripada kepemimpinan tim itu juga ya. Nah, istilah teleios digunakan oleh Homer pada abad ke-8 sampai dengan 6 sebelum Kristus ya. Awalnya terkait dengan hewan korban yang tidak bercela, kemudian secara sempurna diartikan sebagai upaya untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan sesuatu dan juga untuk memenuhi standar tertinggi atau sempurna ya. Nah, Paulus menyatakan bahwa setiap orang percaya semestinya bertumbuh atau sempurna di dalam Kristus. Sempurna yang dimaknai adalah dewasa rohani ya. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat 12 menunjukkan kepada keadaan dewasa rohani yang mutlak. Sedangkan sempurna dalam ayat 15 menunjuk pada kedewasaan rohani yang relatif. Nah, kesempurnaan diperoleh melalui pikiran yang tentunya selalu berserah kepada Allah yang ditunjukkan dengan pikiran yang berupaya mengikuti kehendak Allah ya. Nah, Paulus selanjutnya menghimbau agar semua jemaat Filipi sependirian dengan dirinya, berpikir yang sesuai kehendak Allah. Yang dimaksudkan itu adalah memberi perhatian terhadap sikap yang kurang baik. Sikap yang kurang baik tersebut harus mampu ditangani dengan baik sekalipun tidak mudah. Nah, sikap yang kurang baik mungkin saja muncul sebagai respon yang berbeda atau pendapat yang berbeda terhadap sesuatu. Nah, perbedaan pendapat tentang hukum Yahudi yang dimaksudkan terkait dengan makanan, waktu, hal tersebut semestinya tidak menjadi potensi besar untuk saling menghakimi ya, sehingga terjadi perpecahan. Nah, masalah yang sangat besar atau rumit harus ditangani dengan sangat baik dengan cara tetap bersatu di dalam Kristus dan berjalan bersama mengikuti kehendak Allah. Nah, setiap orang percaya harus sepakat untuk bersama-sama atau bersatu sebagai anggota tubuh Kristus sambil menunggu penyelesaian atau penjelasan atas setiap masalah. Mampu menangani masalah dengan baik merupakan ciri dari kepemimpinan tim ya. Nah, pada bagian yang keempat, ciri daripada kepemimpinan tim itu adalah menerapkan pengembangan sumber daya manusia. Filipi 3 ayat yang ke-16 ya. Berkata demikian, tetapi baiklah tingkat pengetahuan yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Kata kuncinya adalah lanjutkan ya. Berasal dari bahasa Yunani stoikein. Akar kata dari stoikeo merupakan verb infinitive present aktif. Secara gramatikal bisa diartikan kita. Artinya Paulus dan saudara-saudara atau jemaat Filipi bertingkah laku, berjalan atau melanjutkan terus-menerus secara aktif menurut jalan yang telah ditempuh untuk memenuhi panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hal ini menjadi ciri dari kepemimpinan tim ya. Istilah stoikos digunakan oleh
Xenopon ya, abad yang keempat sebelum Kristus, dimaknai sebagai tindakan memenuhi standar perilaku, mengikuti atau memenuhi. Sementara Polybius pada abad kedua sebelum Kristus dan Dionysius pada abad pertama sebelum Kristus dimaknai sebagai mengikuti aturan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus tidak akan jalan mundur dari apa yang sudah dicapainya ya. Itulah sebabnya Paulus menghimbau Bapak Ibu ya, jemaat Filipi untuk melanjutkannya dalam iman yang sama. Jalan yang sama yang dimaksudkan ini adalah jalan bersama Paulus, suatu komitmen untuk memilih agar bertumbuh atau semakin dewasa di dalam Kristus dengan cara tidak mengikuti jalan para penganut agama Yahudi, sebab bertentangan dengan jalan yang dikehendaki oleh Allah ya. Nah, mengembangkan kecemasan atau keahlian Bapak Ibu ya, dalam memilih jalan atau sikap sangatlah penting untuk mencapai tujuan yang mulia, yaitu untuk memperoleh mahkota kehidupan. Pilihan untuk hidup dalam terang Kristus merupakan bukti seseorang telah mampu memilih dengan tepat jalan hidup yang harus ditempuh secara terus-menerus. Berkomitmen mengembangkan sumber daya manusia merupakan ciri daripada kepemimpinan tim itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita akan melihat ciri yang kelima daripada kepemimpinan tim, yaitu berkomitmen menjadi role model ya bagi tim. Filipi 3 ayat 17 itu ya. Firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Keywordnya itu adalah ikutilah. Dalam bahasa Yunani itu sumimetai, merupakan noun nominatif maskulin plural dari akar kata sumimetes. Secara gramatikal itu dapat diartikan saudara-saudara, peniru bersama, meniru sesama, mengikuti atau ikutilah. Teladan Paulus menjadi contoh utama dalam tulisan surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ya, guna memenuhi panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini juga menjadi ciri daripada kepemimpinan tim. Nah, istilah sumimetes ini digunakan oleh G.H. Moulton dan Milligan ya pada abad 19 dan dimaknain sebagai orang yang bergabung dengan orang lain, satu tindakan ikut bergabung untuk menjadi peniru atau mengikuti contoh. Nah, teladan yang diberikan oleh hukum Yahudi adalah legalistik ya, yakni lebih kepada penegakan budaya dibanding hal-hal rohani. Nah, Paulus sebagai pemimpin tim memberikan keteladanan dengan melatih jemaat Filipi melalui keteladanan hidup, yakni menunjukkan kedewasaan rohani. Nah, Paulus menjadi contoh terbaik yang patut diikuti umat Kristen di masa kini karena menunjukkan pola hidup yang baik ya. Contoh hidup yang ditunjukkan oleh Paulus bertujuan agar jemaat Filipi tidak mencontoh gaya hidup yang salah, yaitu mengikuti hawa nafsu yang ditampilkan oleh orang-orang Yahudi yang menolak Injil. Nah, Paulus melatih jemaat Filipi agar hidup sebagai warga kerajaan Allah dengan cara hidup sesuai dengan Injil Kristus. Paulus berhasil melatih jemaat Filipi untuk meneladani hidupnya di dalam Kristus, yakni dewasa rohani yang ditunjukkan dengan hidup sesuai Injil Kristus. Berkomitmen menjadi role model ini bagi tim Bapak Ibu merupakan ciri yang sangat kuat untuk kepemimpinan tim ya. Kemudian yang keenam, memelihara kemitraan dengan baik. Ini masuk pada Musa, Yosua dan Kaleb ya. Bilangan 13 ayat 25 sampai dengan 30 bagian A berkata demikian. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades. Di padang gurun Paran, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah
kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amore diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb menenteramkan hati menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, yang menarik di sini adalah istilah menenteramkan hati ya. Dalam bahasa Ibrani atau perjanjian lama Alkitab itu wayahas, merupakan gabungan verb, participle conjunction, dan akar kata hasah ya, yang merupakan verb hipil waw konsekutif imperfect orang ketiga maskulin singular. Secara gramatikal diterjemahkan, tetapi ia atau Kaleb telah menyebabkan menenteramkan hati dan menjadikan hati tentram, merupakan ciri dari kepemimpinan tim. Jadi Kaleb dalam kepemimpinan tim ini menjadi penyebab daripada kegalauan yang terjadi dalam bangsa Israel pada waktu itu ya. Nah, pada ayat 25 sampai dengan 26 menjelaskan bahwa setelah 40 hari para pengintai negeri pulang membawa kabar kepada Musa, Harun, dan segenap umat Allah bangsa Israel ya. Nah, Kanaan adalah negeri yang makmur dengan susu dan madu. Kota-kota di Kanaan itu, Bapak Ibu, berkubu dan berbenteng ya. Penduduknya merupakan campuran dari bangsa Amori, Het, Kanaan, Indo-Eropa, dan sebagainya. Laporan tersebut benar adanya ya. Jadi Kanaan merupakan kota yang luar biasa, baik dalam banyak hal ya, dalam banyak sisi. Baik itu hasil bumi, keamanan, dan kemajemukan masyarakat. Nah, Bapak Ibu, Yosua dan Kaleb telah memberikan hasil survei yang benar ya. Pada ayat 30 selanjutnya menyatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Jadi sekalipun Kanaan dari sisi keamanan sangat baik, sulit untuk direbut oleh bangsa Israel, namun Kaleb sebagai mitra Musa, Harun, dan bangsa Israel tetap bersikap baik dengan cara memberikan solusi yang efektif, yakni harapan untuk merebut Kanaan. Nah, solusi yang efektif menurut Kaleb dan Yosua adalah merebut Kanaan. Keyakinan untuk merebut negeri Kanaan akan terjadi karena Tuhan yang akan melakukannya ya. Upaya untuk memperkuat keyakinan tersebut, Kaleb dan Yosua sebagai mitra Musa dan Harun dan bangsa Israel telah melakukannya dengan efektif, yakni menenteramkan hati mereka, membangun hubungan kemitraan yang baik secara efektif menjadi ciri daripada kepemimpinan tim ya. Nah, Kaleb memberikan penguatan dengan kata-kata, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb dan Yosua berkeyakinan dengan sangat berbeda dibandingkan dengan 10 pengintai lainnya ya. Mereka berdua beriman kepada Tuhan dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel dalam merebut negeri Kanaan. Bersikap optimis setiap saat ini merupakan ciri dari kepemimpinan tim ya. Yang ketujuh adalah selalu optimis. Bilangan 13 ayat 30 bagian B ya. Berkata demikian, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, istilah pasti ini dalam bahasa Ibrani nukal, ya, merupakan verb kel imperfect, orang pertama plural dari akar kata yakol ya. Secara gramatikal diterjemahkan kita akan pasti mengalahkannya. Kalau kita perhatikan ayat 29 sampai 30 menjelaskan yang dimaksudkan adalah orang Amalek, orang Het, orang Yebus, orang Amori, orang Kanaan. Jadi pernyataan ketika Kaleb berkata nukal, itu dia punya keyakinan yang begitu kuat ya bahwa pasti akan bisa mengalahkan orang-orang yang ada di Kanaan tersebut ya. Nah, ini merupakan ciri daripada kepemimpinan tim. Penggunaan istilah yakol dalam kitab Ayub itu khususnya Ayub 4 ayat 3 dimaknai dapat atau pasti ya. Nah, Kaleb memberi optimisme sekalipun sangat sulit untuk merebut negeri Kanaan yang keamanannya sangat terjaga. Kaleb memberikan penguatan dengan kata-kata sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb dan Yosua berkeyakinan sangat berbeda ya.
dibandingkan dengan 10 pengintai lainnya. Mereka berdua beriman bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel dalam merebut negeri Kanaan. Nah, bersikap optimis ini di setiap saat merupakan ciri dari kepemimpinan tim ya. Yang ke-8 adalah memahami Allah pribadi yang berdaulat ya. Bilangan 13 ayat 31 sampai dengan pasal 14 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian ya, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian mereka juga terhadap kami. Pada pasal 14 ayat 1 dimulai, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ, tetapi Yosua bin Nun, Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luas, luar biasa baiknya. Nah, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini kata kuncinya adalah berkenan ya. Dari bahasa Ibrani hapes, merupakan pokel perfect, orang ketiga maskulin singular dari akar kata hapes. Artinya memang dia merupakan akar kata ya. Secara gramatikal diartikan ia Tuhan telah berkenan, suatu keadaan nyata yang sungguh-sungguh terjadi secara aktif dan dinamis ya. Jadi ia atau Tuhan itu yang dimaksudkan telah sungguh-sungguh berkenan kepada kita, yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune dan juga jemaah Israel. Ini merupakan ciri daripada kepemimpinan tim ya. Penggunaan istilah hapes dalam kitab Ayub ditulis sekitar 1500 sebelum Masehi, khususnya kalau kita perhatikan Ayub 40 ayat 17 ini, diumpamakan manusia seperti hewan yang direnggangkan ekornya seperti pohon aras. Nah, mayoritas laporan pengintai adalah negatif ya, karena adanya ketakutan terhadap penduduk negeri Kanaan yang dinilai bisa memakan bangsa Israel. Nah, semestinya ketakutan tersebut ada dalam laporan 10 pengintai tersebut ya. Pengintai tersebut telah memberikan kabar busuk. Kabar busuk yang dimaksudkan adalah ketidakpercayaan kepada kedaulatan Allah yang sanggup setia menepati setiap janjinya, termasuk juga adalah merebut Kanaan ya. Kabar buruk yang dimaksudkan bukan hanya merupakan bukti ketidakpercayaan terhadap kedaulatan Allah, namun juga menyebar fitnah ini ya. Ini parahnya ya, bahwa penduduk tersebut kanibal, memakan sesama manusia. Nah, 10 pengintai juga menyatakan adanya orang-orang raksasa pada waktu itu. Orang-orang raksasa yang dimaksudkan adalah orang enak ya, yang bisa membangun tembok sangat tinggi, ukuran tubuh mereka melebihi ukuran normal manusia. Itu sebabnya 10 pengintai tersebut menilai dirinya seperti belalang yang begitu kecil. Nah, bangsa Israel menangis dan bersungut-sungut kepada pemimpin mereka, yaitu Musa dan Harun ya, bahkan menyatakan penyesalan karena telah meninggalkan Mesir. Hal ini menunjukkan sikap memberontak terhadap pemimpin, yaitu Musa dan Harun ya. Bahkan yang paling utama sebenarnya kepada Tuhan. Musa dan Harun pun bersujud di depan seluruh umat Israel untuk menenangkan keresahan bangsa Israel tersebut ya. Yosua dan Kaleb sebagai pengintai mengoyakkan pakaian sebagai wujud atau respon yang berbeda, bahkan berlawanan dengan sikap 10 pengintai. Nah, Kaleb dan Yosua, Bapak Ibu, sebagai pengintai itu memiliki keyakinan yang kuat
terhadap janji yang akan digenapi Tuhan, bahwa negeri Kanaan akan diberikan kepada bangsa Israel. Sekalipun tampaknya mayoritas bangsa Israel lebih cenderung ternyata ya untuk sepaham dengan 10 pengintai lainnya. Nah, pernyataan Kaleb ini dan Yosua, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, menunjukkan bahwa Kaleb ini nih bersama dengan Yosua memahami dan mengakui kedaulatan Allah. Nah, artinya, apapun tantangan atau kesulitan untuk merebut negeri Kanaan, jika Tuhan berkenan, maka kedaulatannya, yaitu kedaulatan Allah, tidak dapat dibatalkan atau pasti terjadi. Kabar atau hasil survei 10 pengintai busuk adanya, tetapi 2 pengintai lainnya, Kaleb dan Yosua, sangat positif, sangat berbanding terbalik ya. Hal ini menunjukkan adanya keyakinan atau pengharapan terhadap kedaulatan Allah atau Tuhan yang pasti atau setia untuk menepati janjinya. Mengakui kedaulatan Allah ini merupakan ciri daripada kepemimpinan tim. Kemudian yang ke-9 adalah menunjukkan sikap yang berintegritas ya. Bilangan 14 ayat 9 bagian A. Firman Tuhan berkata demikian, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Nah, kata kuncinya itu adalah jangan memberontak. Dalam bahasa Ibrani, al-timrodu merupakan gabungan participle adverb, dan juga timrodu dari akar kata marat, ya, merupakan verb imperfect, orang kedua maskulin plural. Secara gramatikal itu diterjemahkan tidak atau jangan kamu sekalian akan memberontak, melawan, menentang, atau membangkang ya. Nah, ayat 9 menjelaskan janganlah memberontak, yang dimaksudkan itu ditujukan kepada Tuhan. Nah, penggunaan marat ini dalam kitab Ayub, khususnya Ayub 24 ayat 13, bermakna sebagai memusuhi. Prinsip untuk tidak memberontak ini harus menjadi perhatian bagi bangsa Israel ya, sebab pemberontakan kepada Tuhan akan menghancurkan kehidupan bangsa Israel. Nah, hal ini telah terbukti dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada kematian yang terjadi pada generasi pertama ya, dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju Kanaan. Ini menjadi penyebab utamanya, karena mereka itu adalah orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Sikap yang tidak memberontak kepada Tuhan ini merupakan bukti adanya integritas terbaik yang dimiliki oleh pemimpin tim, seperti Kaleb dan Yosua. Nah, yang ke-10 adalah mencipta kesatuan tim yang pasal 14 ayat 9 bagian B. Dan janganlah takut kepada negeri ini, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Wow, menarik sekali ya. Kata kuncinya janganlah takut dalam bahasa Ibrani itu al-tiru. Gabungan dari al participle adverb dan tiru di akar kata yar, verb imperfect, orang kedua person maskulin plural ya. Secara gramatikal diartikan tidak atau jangan kamu sekalian takut, cemas, bimbang. Yang menjelaskan jangan takut dimaksudkan itu kepada bangsa negeri itu. Ini merupakan ciri daripada kepemimpinan tim ya. Nah, penggunaan istilah yar ini digunakan dalam kitab Ayub, khususnya Ayub 6 ayat 21 dimaknai sebagai sikap takut. Nah, Kaleb juga menyarankan kepada Israel agar janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa Kanaan yang mendukung ya. Tidak memberontak kepada Tuhan, tidak takut kepada bangsa Kanaan merupakan kunci menguasai Kanaan. Jadi di tengah-tengah keadaan yang penting, karena mayoritas bangsa Israel telah dipengaruhi masih pesimis dari 10 pengintai, maka Kaleb dan Yosua bertindak menjaga atau menguatkan Allah, tetap solid ya, bersatu meraih janji Tuhan untuk merebut negeri Kanaan. Tuhanlah yang akan melindungi dengan kekuatannya sehingga umat Allah meraih yang namanya janji-janjinya. Nah, yang ke-11, mengejawantahkan visi ke dalam aksi. Bilangan 14 ayat 10 ya. Firman Tuhan berkata demikian, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Kata kuncinya adalah kemuliaan ya. Dalam bahasa Ibrani itu ukebot. Merupakan gabungan dari participle conjunction word dan kabod ya, yang merupakan noun common masculine singular construct. Secara gramatikal diterjemahkan maka atau dan kemuliaan. Ayat 10 menjelaskan yang dimaksudkan dengan kemuliaan itu adalah kemuliaan Tuhan yang
merupakan ciri dari kepemimpinan tim ya. Penggunaan istilah kabot dalam kitab Ayub 19 ayat 9 maupun pasal 29 ayat 20 dimaknain sebagai kemuliaan juga ya. Nah, sekalipun Kaleb dan Yosua telah berupaya agar bangsa Israel solid atau bersatu untuk mengalahkan bangsa negeri Kanaan, namun sebaiknya respon bangsa Israel adalah mengancam sebaiknya respon bangsa Israel adalah mengancam Kaleb dan Yosua akan dilempari dengan batu. Jadi Kaleb ini sudah memberikan penguatan yang luar biasa untuk bersatu, bisa mengalahkan bangsa Israel, tetapi respon bangsa Israel itu terbalik ya, mengancam kepada Kaleb dan Yosua agar sebaiknya Kaleb dan Yosua yang memberikan pernyataan untuk mengejawantakan fisik ke dalam aksi itu dilempari aja dengan batu. Nah, Tuhan telah berjanji untuk memberikan negeri Kanaan kepada bangsa Israel, tidak berdiam diri melainkan bertindak untuk menepati janjinya ya. Sehingga visi untuk merebut Kanaan yang Allah janjikan, yaitu Kanaan menjadi kenyataan tentu karena Tuhan menyertai umatnya untuk meraih hal tersebut. Ayat 10, Bapak Ibu menjelaskan adanya kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang tampak di kemah pertemuan adalah tanda bahwa Tuhan menyertai umatnya untuk menguatkan iman bangsa Israel yang kurang percaya akan kuasa Allah. Nah, mengejawantakan visi ke dalam aksi tentu karena penyertaan Tuhan merupakan ciri dari kepemimpinan tim. Sebagai final ataupun executive summary, saya bisa sampaikan bahwa kepemimpinan tim adalah kemampuan memimpin dalam suatu kelompok atau organisasi untuk menciptakan adanya saling bergantung satu sama lain dan saling berbagi untuk tujuan bersama ya. Pemimpin mengkoordinasikan kegiatan bersama tim dilakukan demi mencapai tujuan bersama. Ada 11 ciri yang perlu diperhatikan terkait dengan kepemimpinan tim ini. Antara lain pertama, fokus pada tujuan. Kedua, berkomitmen untuk mengikuti kehendak Allah. Ketiga, mengatasi setiap masalah dengan baik. Keempat, menerapkan pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, berkomitmen menjadi role model bagi tim. Yang keenam, memelihara kemitraan dengan baik. Yang ketujuh, selalu optimis ya. Yang kedelapan, memahami Allah sebagai pribadi yang berdaulat. Yang kesembilan, menunjukkan sikap yang berintegritas. Yang kesepuluh, menciptakan kesatuan tim yang solid. Yang kesebelas, mengejawantakan visi ke dalam aksi. Ya, terima kasih. Presentasi saya cukup. Bapak Ibu dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan ataupun juga testimoni, penajaman-penajaman. Selanjutnya saya serahkan kepada tim host kita ya. Terima kasih. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan langsung bertanya kepada Dr. Hanas tentang kepemimpinan tim. Silakan, waktu dan tempat telah tersedia. Silakan. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya, Pak Hari. Shalom Pak Hari. Ya, apa kabar? Apa kabar? Baik, Pak Hanas. Silakan Pak Hari. Ya, saya nggak ada bertanya, Pak. Saya mendengarkan penjelasan Bapak cukup komplit lah, begitu Pak. Saya belum bertanya dulu. Terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya ladies yang ingin bertanya karena ini terkait dengan kepemimpinan tim ya. Mari. Shalom, ada teman saya ini ya di Kalimantan Timur, Pak Pendeta Rusmanto, dalam pelayanan penggembalaan sebagai pastor ataupun juga hamba Tuhan di Gereja Gerakan Pentakosta ya. Mungkin ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan kepemimpinan tim ini, Pak. Dipersilahkan. Ya, salam Pak. Terima kasih. Ya, saya mohon maaf tadi agak sempat terlambat karena koneksinya agak mengalami gangguan. Saya kira saya tidak bertanya karena memang sudah cukup lengkap. Saya sudah cukup termotivasi walaupun hanya di ujungnya saja saya sempat mengikuti.
Ya, Saya kira cukup. terima kasih Pak Pendeta Rusmanto. Ya, saya serahkan kepada host kita. Shalom Pastor Gunadi, Shalom Pastor Peter. Shalom Pastor. Iya, Shalom Ibu Berta ya. Iya, begini Pak, saya tadi memang agak terlambat juga sedikit, tapi ini mengenai tim kepemimpinan. Saya kira memang kita perlu tim yang banyak ya, apalagi Indonesia 17.000 pulau gitu ya. Nah, saya kagum sekali dengan kepemimpinan yang dilakukan tim. Cuman saya melihat di sini saja Pak, mengenai bangsa kita Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Kita selalu berdoa bagi bangsa kita bahwa Tuhan yang berdaulat bagi Indonesia, begitu ya. Iya. Tapi sejauh mana aplikasi ini kita lakukan sebagai tim untuk menjangkau jiwa-jiwa di kepulauan terluar, pedalaman lah bisa disebut, terlebih kantong-kantong Kristen yang ada di Indonesia, begitu Pak. Karena saya sudah 7 kali bolak-balik tuh ke Kupang, saya sebut aja, Amanuban Timur, itu tahun pertama saya ke sana hanya 5. Saya lihat di sana kaum Kedar, tahun kedua sudah belasan, tahun ketiga sudah ada kampung Quran, dan tahun-tahun selanjutnya sudah separuh Amanuban itu menjadi wilayah mereka. Dan yang paling mengagetkan, tahun lalu kami ke sana, itu kita berkunjung ke saudara kita yang sudah dikepung sama mereka, dan juga saya melihat satu rumah, itu paling juga tinggal oma sama opa yang ikut Kristus. Yang lain anak-anak kecil pun sudah ikut mereka, dan kita berbicara pun sangat sulit gitu. Jadi saya melihat di sini sejauh mana jiwa daripada Kaleb dan Yosua. Nah, dan begitupun kalau saya melihat di Papua Barat itu, kira-kira 2 kilo itu sudah rumah ibadahnya mereka, gitu ya. Nah, terus kemudian begitupun ke kantong Kristen di wilayah Indonesia bagian barat itu di Mentawai. Tahun pertama saya ke sana itu juga masih bupati mengatakan itu Kristen. Tapi sekarang itu udah diragukan, masihkah ada 60%. Tim saya berharap sejauh mana kita mengimani bahwa Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik ini berdaulat atas bangsa kita. Dan jika memang kita meyakini itu berdaulat, tentunya tim kita itu solid, begitu. Saya kemarin dulu juga bulan lalu ya, saya itu ke Cibitung gitu ya. Di sana sangat menakutkan buat saya secara jasmani. Jujur saya gemetar gitu ya, karena masuk di dalam satu komplek itu hampir semuanya tidak lagi memakai budaya bangsa kita Indonesia. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa melayanan Kaleb dan Yosua ini sebagai hamba-hamba Tuhan? Begitu saja Pak, itu pertanyaan saya.
dan pandangan saya juga. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Berta yang sudah berpartisipasi. Kita sudah mendengarkan dengan baik apa yang menjadi observasi dan juga apa yang menjadi pergumulan Ibu melihat pelayanan jika itu dilihat dari sisi kepemimpinan tim ya. Nah, maka saya menyampaikan tiga option ya sebagai sesuatu yang dilakukan secara paralel. Yang pertama, tetap bersatu melakukan pelayanan, ya. Tapi pelayanan ini sudah tidak bisa lagi only by gospel. Tetapi pelayanan ini harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat saya paham, mengerti yang Ibu sampaikan tadi di daerah-daerah itu juga saya pernah datang untuk melakukan pelayanan mission trip. Nah, gospel yang dimaksudkan itu apa? Gospel yang dimaksudkan di sini adalah hendaknya pengusaha-pengusaha itu bersatu ataupun juga para cendekiawan Kristen itu bersatu dengan cara bagaimana? Melakukan pelayanan yang sifatnya holistik atau yang disebut dengan komprehensif. Begini, Injil itu bisa didengar oleh semua orang bila ada sesuatu yang mendukungnya. Saya tidak berkata Injil itu lemah. Misalnya ya, coba kita perhatikan dengan seksama. Gereja-gereja Katolik majority kehadirannya lebih diterima dibanding dengan gereja Protestan. Mengapa? Saya menganalisa karena gereja Katolik itu hadir dengan menyentuh kebutuhan, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan orang atau yang ada di tempat itu. Misalnya, datang dengan pendidikan. Nah, memang yang jadi problem juga orang Kristen kalau datang dengan pendidikan itu namanya juga sekolah Kristen. Jadi bagaimana bisa reach untuk saudara-saudara yang lain kalau labelnya sudah Kristen. Yang masuk sekolah pun juga pasti Kristen. Nah, sebaiknya tidak menggunakan itu, melainkan sekolah yang bersifat umum, gitu ya. Apalagi bisnis makro atau mikro, ini penting sekali dilakukan. Mengapa saya katakan demikian? Bagaimanapun kita seriusnya memberitakan Injil, mungkin kita tidak ada masalah secara finansial, tetapi orang yang mendengarkan Injil itu bergumul secara finansial. Nah, Injil itu bukan hanya bicara Yesus Juru Selamat sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan, tapi juga bagaimana menolong kebutuhan makan minum orang, menolong masa depan orang. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Kemudian keterlibatan orang-orang percaya di dalam pemerintah, gitu ya. Misalnya ada kegiatan-kegiatan baksos, gotong royong, pembangunan-pembangunan, baik di jalan-jalan maupun juga di tempat-tempat tertentu. Artinya gini, semua kegiatan kepemerintahan yang ada di daerah, terutama yang ada di desa-desa ataupun juga kecamatan-kecamatan itu, jangan dianggap sebagai sesuatu yang sepi. Justru kehadiran orang Kristen di situ akan sangat menolong. Nah, yang jadi pergumulan kan kegiatan itu selalu dilakukan biasanya pada hari Minggu ya. Nah, itu sebabnya sesekali hamba Tuhan itu harus berani mengambil keputusan, bukan mengabaikan jemaat, tetapi pintar-pintarlah bagaimana caranya supaya hari Minggu sekalipun harus menyampaikan firman Tuhan, melayani, tapi juga harus mengambil bagian untuk terlibat di dalam kemasyarakatan itu. Nah, yang lain juga adalah masalah kesehatan ya. Nah, masalah kesehatan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Coba perhatikan gereja Katolik. Dia datang selalu biasanya dengan apa? Rumah sakit. Kenapa? Orang itu bisa saja dia tidak ada masalah keuangan, tapi bermasalah dengan kesehatan. Mungkin tidak masalah dengan kesehatan, tapi masalah dengan pendidikan. Tidak masalah pendidikan, tidak masalah kesehatan, tidak masalah keuangan, masalah spiritual atau masalah keharmonisan di dalam rumah tangga. Nah, kita datang dengan komplit. Maka apa yang menjadi kebutuhan
orang-orang di situ dia merasa tertolong, dan itu menjadi pintu lebar bagi kita untuk menguatkan keyakinan atau memberitakan Yesus sebagai juru selamat. Nah, yang kedua, saya perhatikan adanya sikap yang inkonsisten. Sikap yang inkonsisten itu artinya penginjilan itu memang harus terkoordinasi dengan baik. Bukan hanya dengan semangat ketika ada orang itu, tapi bagaimana orang-orang yang sudah dilayani atau diinjili itu ada follow up-nya dengan baik. Nah, itu sebabnya perlu ada sinergi sebenarnya ya. Di daerah atau di tempat tersebut perlu diangkat orang yang berkompeten untuk menangani masalah pelayanan misi di tempat itu. Supaya ketika ada misi yang datang, orang tersebut langsung mendampingi dan melakukan follow up selanjutnya. Tidak perlu melakukan hal-hal yang sama secara terus-menerus. Jangan sampai orang yang datang dengan dedikasi yang tinggi dalam waktu yang singkat ini, dengan sejumlah dana bantuan yang dibawa, itu justru menjadi masalah. Gitu. Kenapa menjadi masalah? Karena itu menjadi harapan selalu akan terjadi. Nah, perlu kita pahami bahwa pelayanan misi ke daerah-daerah ini kan sifatnya tentatif, tidak terprogram. Begitu ya. Nah, itu sebabnya perlu ada orang di satu tempat yang mengkoordinir itu, sehingga ketika ada pelayanan misi berupa mission trip ataupun juga yang lainnya langsung berurusan dengan orang tersebut. Tentu yang bersangkutan juga memiliki hati yang bersih dan punya passion untuk menolong orang yang ada di sekitar atau di desa atau kecamatan tersebut. Nah, yang ketiga, memang ini susah dilakukan, tetapi kalau kita melakukannya akan sangat menolong. Yang namanya dialect interfaith yang bermartabat. Jadi perlu mendudukkan para pendeta dan tokoh pemeluk agama lainnya untuk bersanding bersama-sama membicarakan hal-hal yang penting yang dapat dikatakan sebagai persamaan-persamaan, walaupun sebenarnya juga tidak bisa sama kalau diselidikin secara keseluruhan, secara detail begitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu biasanya muncul setelah kita melakukan dialog interfaith. Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Tidak apa-apa bawa jemaat untuk hadir dalam kesempatan tersebut atau pemimpin-pemimpin Kristen. Nah, kemudian apa yang menjadi hal penting di dalam diskusi ataupun dialog interfaith itu tidak boleh berhenti hanya pada pertemuan tersebut, tetapi itu perlu didialogkan secara serius. Tujuannya apa? Untuk mengcover umat Allah untuk tetap beriman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, argumentasi-argumentasi yang alkitabiah itu, ataupun juga dorongan-dorongan spiritual, itu akan semakin menolong, akan semakin membuat umat Allah itu hati dan pikirannya semakin mantap setelah dijelaskan kelemahan-kelemahan daripada dialog interfaith itu. Dan semestinya pemahaman atau keyakinan dimiliki oleh umat ataupun juga pemimpin itu seperti apa. Nah, itu harus dijelaskan, dikuatkan. Hal ini sangat menolong ya. Saya kira begitu ya, Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Anas. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada host kita, apa kabar, Pastor Peter. Shalom. Halo. Ya, brother kita yang jauh dari Nederland, silahkan. Ya, terima kasih Pak Anas. Biasa kalau orang Manado bilang jaga belengko, jaga gawang, gitu. Nah, gini, saya ingin bertanya juga, karena sudah beberapa hari ini memang kita diisi terus dengan kepemimpinan yang disampaikan oleh yang terhormat Dr. Hanas ini. Dan saya melihat bahwa apa yang disampaikan umumnya itu adalah gaya-gaya kepemimpinan. Dan kemarin kita udah belajar gaya kepemimpinan yang berani,
Sebelumnya juga ada gaya kepemimpinan demokratik. Semua itu dan gaya-gaya yang lain juga. Nah, hari ini kita belajar tentang team leadership. Nah, pertanyaan saya adalah apakah team leadership ini sama atau kata lain atau paralel dengan kolektif leadership atau kepemimpinan kolektif. Nah, saya juga berpikir bahwa mungkin kalau bisa dijelaskan oleh Pak Hanas tentang kelemahan-kelemahan ataupun kekuatan, kebaikan-kebaikan atau kekuatan dari masing-masing gaya. Karena tidak setiap gaya itu semuanya baik. Ya, misalnya saya kasih contoh waktu yang lalu, kalau gaya demokratik kan tidak cocok misalnya di gaya militeristik misalnya. Nah, mungkin bisa digambarkan juga dalam setiap gaya itu kelebihan dan kekurangannya masing-masing supaya kita juga bisa tahu, oh kalau begitu, kalau kita terapkan dengan gaya A ini misalnya, oh kelemahannya ini, kelebihannya ini, begitu. Karena kalau kita juga terapkan dalam praktek kita dalam setiap organisasi, tidak juga pas kalau situasi dan kondisi tidak memungkinkan kepemimpinan yang tim atau kepemimpinan yang kolektif. Tidak semua organisasi bisa pas dan cocok dengan itu. Karena ada kelemahannya. Kelemahan dari kepemimpinan tim misalnya adalah pengambilan keputusan itu lama. Karena untuk datang kepada suatu kesepakatan dalam pengambilan keputusan biasanya melalui proses rapat, meeting, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan tidak pernah selesai, dan berujung-ujung dengan perselisihan oleh karena masing-masing mempertahankan pendapatnya misalnya. Jadi tidak semua cocok begitu. Demikian juga kepemimpinan militeristik juga tidak cocok di suatu tempat misalnya di pelayanan gereja. Karena militeristik sifatnya adalah lebih pokoknya apapun yang saya perintahkan harus dilakukan. Misalnya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin di dalam suatu organisasi gereja misalnya. Tentu tidak cocok bagi pelayanan di tempat gereja itu. Jadi mungkin juga bisa digambarkan tentang kekurangan dan kelebihan itu yang saya maksudkan. Dari pertanyaan tadi saya mohon dijelaskan apakah paralel dengan kepemimpinan kolektif dan kepemimpinan tim ini gitu. Mohon pencerahan dari Bapak Dr. Hanas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edwin. Nah, kepemimpinan tim dan kepemimpinan kolektif ini ada similarnya ya. Memang namun kalau kita kaji juga ada spesifikasi perbedaannya. Nah, malam ini kita akan coba lihat dulu ya secara khusus terkait dengan kepemimpinan tim ini. Nah, kepemimpinan tim ini lebih kepada apa? Kebersamaan ya, lebih kepada unity. Itu sebabnya selalu mengedepankan musyawarah, sebutlah begitu ya, mufakat begitu ya, bersama dengan demokrasi dia. Nah, terkadang memang menjaga perasaan untuk tetap satu dalam tim itu menjadi kendala untuk progres, gitu ya. Karena yang lebih diutamakan adalah bersama-sama ya, selalu bersama-sama. Nah, selalu menjaga bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang membuat terjadi perpisahan atau perpecahan itu dihindari. Untuk itu terkadang kurang terbuka terhadap yang namanya gesekan-gesekan, yang namanya perbedaan-perbedaan itu berusaha dihindari. Padahal sebenarnya kan di dalam perbedaan-perbedaan itu tidak selalu negatif ya, ada sesuatu yang juga sifatnya positif begitu ya. Nah, itu yang saya maksudkan. Sehingga kepemimpinan tim ini secara positif tetap menjaga keutuhan atau kebersamaan, tetapi negatifnya ini dia berpotensi lamban untuk mencapai sesuatu jika apa yang dirumuskan secara bersama-sama itu bukan merupakan hal yang paling jitu, hal yang paling handal, yang paling hebat untuk mencapai tujuan itu. Kenapa? Karena segala sesuatunya harus diputuskan secara bersama-sama.
bergerak bersama-sama, mencapai tujuan secara bersama-sama. Namanya juga tim ya. Padahal di dalam kebersamaan itu terkadang ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan secara bersama-sama karena ada ide ataupun langkah yang lebih cepat, yang lebih tepat untuk dilakukan. Namun ketika itu tidak bisa diterima dalam kebersamaan, itu menjadi sulit. Ya. Padahal ide-ide brilian ataupun juga langkah-langkah jitu itu kan kadangkala lahir dari beberapa orang saja, bukan dalam komunitas yang banyak. Nah, sehingga ketika itu tidak diterima oleh tim, maka itu tidak bisa dilakukan. Sehingga selalu memilih rasa nyaman, rasa tenang, rasa kesatuan untuk selalu bisa bersama-sama. Nah, saya kira begitu kekuatan dan kelemahannya, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anas. Ya, saya akan bacakan dari brother kita Idris ya. Ini yang terakhir saya lihat ya. Bagaimana contoh konkret kepemimpinan kolektif yang dapat diterapkan dalam jemaat lokal sehingga 5 jawatan dapat diterapkan ya. Salam buat sobat seperjuangan ya. Idris Tambunan. Baik, terima kasih Pak Idris ya. Kepemimpinan kolektif ya dalam jemaat di mana 5 karunia, nabi, rasul ya. Ini luas sekali pertanyaannya nih ya. Nah, yang saya mau katakan dalam kesempatan ini ya perlu saling menguatkan, meneguhkan satu sama lain untuk tetap menggunakan karunia yang ada secara bersama-sama dengan rasa bangga dan syukur tanpa harus menjadi pribadi yang lain. Yang punya karunia nabi, baiklah dia mengerjakan fungsinya secara bersama-sama, dan juga yang rasul mengerjakan fungsinya secara bersama-sama, yang mengajar secara bersama-sama, tetapi perlu diperhatikan bahwa pengikat semuanya itu kalau kita perhatikan 1 Korintus pasal yang ke-13 adalah kasih ya. Jadi biarlah semuanya 5 jawatan itu melakukan tugas tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, dan kepentingannya tidak lebih atau tidak kurang adalah untuk pembangunan tubuh Kristus ya. Namun kalau kita memperhatikan Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus 12 pada bagian terakhir, aku menunjukkan yang lebih utama dari semuanya yaitu kasih. Nah, ketika kasih ini menjadi landasan untuk bisa secara bersama-sama melakukan tugas tanggung jawab dalam pelayanan, maka saya kira tidak ada yang merasa lebih hebat dari kelima jawatan tersebut. Mereka semua merasa bahwa bisa melayani dengan fungsi atau jabatannya merupakan anugerah. Itu sebabnya harus melakukan mengerjakan pelayanan itu secara profesional yang didasarkan kepada kasih Kristus dengan menghormati satu sama lain dan bisa bekerja sama untuk pembangunan tubuh Kristus. Terima kasih. Shalom. Pastor Peter. Ya, kepada Pak Max kami persilahkan. Biasanya ini Pak Max yang malang melintang di dunia politik, gereja, dan sebagainya. Akan memberikan komen yang baik buat kita ya. Ya. Saya bukan hanya malam hari ini saja, tetapi semua yang saya dengar, saya simak, bahwa kita berada dalam satu kondisi di mana Tuhan semakin membukakan dalam masa-masa pandemik seperti ini. Termasuk kesempatan kita bertemu ya di webinar ini merupakan anugerah Tuhan. Dan kita kemarin juga sudah mendengar betapa Tuhan memakai lay people ya, orang-orang yang biasa yang tidak terpikirkan bisa sampai kepada tahap-tahap di mana bahkan orang-orang yang studi secara khusus teologi macam saya dan juga pernah mendapatkan kesempatan sebenarnya pada posisi-posisi tertentu. Ya.
Rupanya ada masalah terkait dengan jaringan ya. Hati yang ditentukan oleh kesudahan Iya, mungkin nanti akan disambung lagi ya karena suara dari Pak Max enggak kedengaran dengan baik ya. Putus ya? Putus ya? Iya. Kepada saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan ataupun penajaman, dipersilahkan. Bagaimana teman-teman kita dari Gereja Bala Keselamatan? Shalom. Pak James. Malam Pak. Pak Wayan ya, mari Pak. Wayan Pak. Ya, terima kasih Pak. Baru saja kita menyaksikan, saya tidak berpolitik ya Pak, tapi baru saja kita menyaksikan di televisi Presiden kita memberikan penghargaan yang sedikit berbeda dari biasanya. Memberikan tanda jasa penghargaan itu bukan kepada yang mendukung, tapi yang berseberangan dengan pemerintah kita. Dan saya pikir ini sesuatu yang luar biasa ketika bisa memberikan penghargaan kepada yang berseberangan atau berbeda dengan pemerintahan kita pada saat ini, kita tahu itu. Nah, Pak, saya melihat bahwa pemimpin tim ini adalah pemimpin yang benar-benar, kalau saya melihat kalau ditempatkan pemimpin tim yang tepat, ini akan menjadi kesuksesan yang luar biasa di dalam kepemimpinan tim ini. Jadi, pemimpin tim ini juga memiliki peran yang tidak mudah, seperti Bapak jelaskan tadi, bagaimana pemimpin tim ini berperan sebagai penghubung, karena ada banyak orang-orang di dalam itu yang dia harus hubungkan satu dengan yang lain. Kemudian pemimpin adalah pemecah masalah. Ya, karena ada banyak masalah-masalah tentu di dalam tim yang dia pimpin. Kemudian pemimpin adalah manajer konflik, ada banyak konflik di dalamnya. Tapi saya melihat tadi dua tokoh yang Bapak angkat tadi, yaitu benar sekali luar biasa, yaitu Kaleb dan Yosua, bagaimana dia berani berbeda dengan 10 pemimpin yang lainnya. Cuma yang saya mau tanyakan ini Pak, biasanya pemimpin tim itu di awal-awalnya bagus sekali, tapi pada akhirnya ada orang-orang yang berseberangan yang tidak sejalan, kemudian terjadi perpecahan. Nah, bagaimana mempertahankan tim itu tetap harus solid terus, Pak? Tidak hanya di awal saja, tapi seterusnya agar terus mencapai keberhasilan. Karena banyak kali ketika berhasil, tiba-tiba tim yang dipimpinnya pecah. Nah, ini bagaimana mengatasinya, Pak? Terima kasih. Iya, terima kasih, Pak. Menarik sekali ya. Biasanya segala sesuatu dimulai dengan kepentingan spiritual, apalagi kalau itu pelayanan ya. Kemudian semua berjalan dengan baik. Ya. Nanti setelah ada something, baik itu berupa uang, kekayaan, investasi, maka akan menjadi masalah. Kira-kira begitu kan? Nah, kemudian tadi Bapak juga menyampaikan Presiden kita memberikan penghargaan yang luar biasa kepada orang yang justru berseberangan ya. Ya. Mengedukasi kepada kita dan masyarakat bahwa terkadang orang yang tidak bersama dengan kita itu justru menjadi remote control dan juga jadi pemicu untuk kita lebih waspada. Walaupun terkadang juga bikin gondok juga karena selalu dikritik, selalu diserang seolah-olah tidak ada yang baik begitu ya, ada yang baik.
Tapi kalau memang itu menjadi spion ataupun juga kaca yang harus selalu memperhatikan kita sebagai seorang pemimpin, maka harus tetap dihargai dan dihormati itu. Mungkin orang itu kekhususannya atau keahliannya di bidang itu. Ya. Sembari itu selama itu tidak menyerang pribadi, tetapi itu lebih kepada pekerjaan ataupun juga sasaran, saya kira itu patut dipertimbangkan ya. Nah, tadi menjelaskan tentang kepemimpinan yang diawali dengan baik dalam satu tim kemudian pecah dalam perjalanannya. Maka saya mengusulkan yang pertama, bahwa betapa pentingnya menganggap satu dengan yang lainnya itu sama penting. Sama penting sehingga apa? Ada dalam komitmen yang kuat. Ada dalam komitmen yang bersama-sama. Nah, ketika komitmen bersama-sama itu ada, bahwa kamu tidak bisa tanpa saya tidak bisa tanpa kamu, maka akan tetap di dalam visi atau kerinduan yang sama. Itu sebabnya untuk bisa membangun tim ini kan harus tidak hanya membuka pintu bagi orang untuk bisa bersama dengan kita dalam kepemimpinan untuk mencapai tujuan, tetapi juga dia harus memahami, mengerti, dan tetap ada di dalam visi atau panggilan tersebut. Nah, ini menjadi hal yang utama. Nah, kemudian jika ada perbedaan-perbedaan itu memang itu tidak bisa dihindari, itu pasti akan selalu ada. Namun perlu ada orang lain yang memfasilitasi. Biasanya kalau kedua-duanya sudah tidak bisa dipertemukan lagi, ada kebijakan-kebijakan lokal yang tentunya akan mempersatukan. Ada yang lebih senior ataupun juga lebih berkompeten yang dianggap sebagai pemimpin yang paling hebat, yang posisinya pada posisi netral. Nah, mempertemukan untuk mendiskusikan agar tetap bisa bersama, mengingat apa yang dikerjakan ini sebenarnya bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan lembaga atau organisasi, tentu bagi kemuliaan Allah. Nah, perlu diberi kesempatan juga kepada kedua belah pihak mengapa tidak bisa bersama, dengan mengizinkan yang pertama untuk berbicara tanpa harus dijeda ataupun dihentikan, izinkan dia berbicara hingga tuntas dan ditanya maunya seperti apa. Setelah itu, kemudian pihak yang kedua diberi kesempatan yang sama untuk melakukan hal yang sama. Nah, maka ditemukan titik temu untuk penyelesaian konflik tersebut. Sekalipun tidak selalu akan tetap bisa bersama juga ya, karena setiap orang itu punya pilihan ataupun juga kemauan, punya harga diri, punya nilai diri yang pada batas-batas tertentu tidak bisa ditoleransi lagi. Nah, tetapi merupakan satu kekeliruan jika hal-hal yang bersifat duniawi itu menjadi penyebab daripada perpecahan dari satu tim itu. Semestinya gesekan-gesekan itu dilihat harus sebagai peluang untuk melihat ada sesuatu yang lebih baik yang bisa dikerjakan secara bersama-sama. Jadi perselisihan-perselisihan yang terjadi itu mungkin saja sebenarnya disebabkan ada sesuatu yang mau dikerjakan yang belum dikerjakan, namun komunikasinya kurang sehingga kedua belah pihak memutuskan untuk tidak bertemu ataupun tidak mengkomunikasikannya. Nah, saya yakin jika ada yang menengahi, tentu bersifat netral, maka ini akan ada solusinya. Terima kasih. Jadi oposisi itu biasa ya Pak ya dalam kepemimpinan Pak ya. Sesuatu yang harus dilihat tidak harus selalu dalam konteks negatif. Ya, ya baik, terima kasih Pak. Ya, ya silakan Ibu Sri ya mungkin ya. Silakan, siapa saja salah satunya boleh. Iya Pak. Oh, ya. Selamat malam Pak, salam. Selamat malam, shalom Ibu. Ya, saya melanjutkan senior saya ini Pak Kolonel Wayan. Selamat malam Pak Kolonel Wayan. Ya, begini Pak, kepemimpinan tim ini kan bisa terjadi dalam satu sinode atau juga bisa kolektif antar denominasi gitu ya Pak ya. Contohnya saja kalau kita membentuk jaringan doa sekota gitu kan ya. Biasa itu ada berbagai macam
dari berbagai macam denominasi gereja. Nah, dalam mencapai tujuan ini, saya kira mungkin harus ada satu pembentukan karakter ya dari top leadernya, sehingga tim itu bisa kompak dalam mencapai tujuan. Dan perlu juga adanya kejelasan tentang sanksi atau konsekuensi jika salah satu anggota itu tidak memenuhi aturan main. Kemudian juga top leader itu bisa memberikan reward ya kepada tim agar mereka itu tetap bisa bekerja dengan kompak. Dan itu kami juga mengalami di tempat kami, pelayanan kami yang saat ini sangat bagus. Kami dipersiapkan untuk mencapai satu visi, kesamaan visi dengan membentuk karakter. Memang membentuk karakter ini tidak dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang lama karena kita mempunyai karakter masing-masing dan itu disatukan, ya dibentuk, disamakan supaya bisa mencapai visi. Apakah begitu, Pak? Terima kasih. Setuju. Ya, saya ingin menyampaikan dulu tadi ya, Ibu memberi contoh tentang JDS ya, Jaringan Doa Sekota misalnya ya. Nah, sebaiknya perlu diusulkan juga karena ini adalah lintas denominasi yang Ibu sebut tadi sebagai kolektif ya. Maka gereja-gereja kontemporer sebaiknya memang harus membuka pintu atau peluang bagi gereja-gereja non-kontemporer. Maksud saya dalam ibadah itu liturginya harus merupakan akumulasi daripada denominasi-denominasi yang ada. Nah, mengapa satu denominasi atau denominasi tertentu itu tidak mau datang dalam kebersamaan untuk tim ini? Itu salah satunya terkadang dia merasa asing dengan model-model yang dilakukan. Nah, itu sebabnya walaupun ini dimotori, saya tahu itu banyak sekali oleh gereja-gereja kontemporer. Itu sebaiknya sebagai gereja yang mau mengakomodir semua denominasi yang ada, itu memberi peluang untuk melakukan kegiatan ini dengan memperhatikan liturgi yang berbeda-beda. Jadi prinsip ecumenical di dalam berdoa dalam liturginya itu juga harus menjadi perhatian. Karena yang kita harapkan ini kan sebenarnya adalah kebersamaan atau tim kan, bukan hanya denominasi tertentu. Nah, saya setuju dengan yang Ibu sampaikan. Jika mau progres bersama, maka harus ada reward dan punishment. Cuma memang kalau dalam bentuk tim ini mungkin rewardnya oke ya. Tapi kalau punishment-nya juga mungkin perlu dipikirkan bersama-sama ya. Kenapa? Karena ini sifatnya tim gitu ya, sifatnya tim. Ketika ada dalam satu tim, maka sebenarnya itu kan tidak bicara personal kan, tapi bicara dalam kebersamaan. Karena dalam kebersamaan, biasanya kalau tim itu berat sekali untuk menerima punishment. Mungkin tidak dikasih punishment, tetapi diberi stimulasi untuk lebih good character dalam kepemimpinan, dan bagi yang istilahnya oke, bisa diberikan reward untuk lebih progres lagi mencapai tujuan-tujuan di dalam kebersamaan atau tim itu sendiri ya. Nah, perlu diperhatikan baik-baik bahwa kepemimpinan tim ini, ingat, pasti ada orang yang menonjol, yang kuat di dalam komunitas ataupun juga di dalam organisasi tersebut. Tapi sebaiknya harus bersabar dan tidak bersifat sangat agresif untuk menonjol. Mengapa saya katakan demikian? Karena akan kelelahan sendiri dia ketika dia ingin menonjol di antara yang lain-lainnya. Itu sebabnya harus tetap memikirkan maju bersama, berhenti bersama dalam artian istirahat, kemudian mundur bersama kalau memang harus mundur untuk sesuatu. Kenapa? Namanya juga dalam bentuk tim. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kasih Tuhan berkati. Boleh.
Selamat malam, Pastor Andi. Saya mau bertanya, Pak. Oh iya. Ya, saya ingin menanggapi aja sih dari yang komentar tadi itu mengenai punishment dan reward. Kok saya berpikir bahwa kepemimpinan Kristen itu yang membedakan dengan kepemimpinan sekuler adalah punishment dan reward, Pak. Mungkin di dalam sekuler itu ada yang namanya punishment, ada yang namanya sekuler. Apakah di dalam kepemimpinan Kristen, khususnya di dalam gerejawi, itu diberlakukan juga bisa, Pak? Terima kasih, Pak Pastor. Ya, mestinya bisa ya. Reward dan punishment. Begini, fakta yang saya lihat, saya tidak sebut ini terjadi di mana ya. Satu ketika di dalam pelayanan gerejawi, seorang pemimpin gereja bukan sebagai gembala, tapi sebagai majelis, melakukan pelanggaran moral. Tetapi gereja ini kan tetap harus jalan. Gembalanya tidak pernah ada masalah, tapi sebutlah majelisnya yang bermasalah. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, dengan legowo harus dipunishment majelis itu untuk meletakkan jabatannya dan mundur dari jabatannya secara gentle untuk digantikan orang lain. Kenapa? Karena jika pemimpin ini tetap dipertahankan, itu sama dengan menyetujui tindakan amoral yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Dengan demikian, ketika majelis ini diturunkan posisinya, itu kan sangat berpengaruh terhadap dirinya. Dia merasa kenapa harus diturunkan, walaupun dia juga tahu dia punya salah. Dia tetap pengen ada di situ sebenarnya, walaupun tidak terlibat lebih banyak. Nah, gereja yang mau maju, gereja yang mau membangun tim dengan baik, harus memberikan punishment terhadap orang tersebut. Ini kejadian yang sungguh yang saya lihat ya di lapangannya. Nah, menarik sekali ketika diberikan punishment, majelis ini memang uring-uringan juga ya, artinya jarang datang ke gereja. Walaupun dia pernah jadi majelis di situ, karena dia sudah tidak lagi menjadi majelis di situ. Nah, gembala memahami, mengerti itu, melakukan pendekatan personal yang sangat pribadi, di mana majelis yang lainnya ataupun jemaat tidak mengetahui, tapi tetap dilayani. Menarik ya, menarik. Yang bersangkutan itu ngomong sama saya, dia mengeluhkan, dia memprotes, dia tidak merasa senang dengan apa yang diputuskan oleh majelis dan gembala. Bahkan dia mundur dari ibadah Sunday service gitu ya. Nah, tapi pada waktu tertentu ketika semuanya sudah menjadi beres, semua terselesaikan, ya, dalam rentang waktu yang cukup lama, yang bersangkutan mendapatkan kesempatan lagi. Wah, itu sangat baik sekali, ya. Sangat baik sekali. Kenapa? Karena punishment memang perlu diberikan. Gereja tidak hanya merupakan tempat untuk memberikan anugerah, tetapi juga untuk memberikan punishment. Bagi jemaat, ya dalam bentuk khotbah lah ya, sebutlah begitu ya. Tapi bagi pemimpin ataupun leader dalam gereja, dia harus diberhentikan atau lebih terhormat kalau dia mengundurkan diri atas pekerjaan atau pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Sebaliknya, yang loyal, yang tidak pernah ada masalah, ya memang harus dikasih reward. Reward ya mungkin dalam bentuk kata-kata ucapan terima kasih, sekali setahun memberikan cenderamata atau bingkisan, ataupun juga semacam piagam, itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali untuk memotivasi bagi pemimpin-pemimpin lainnya untuk bisa menjadi excellent. Jadi gereja memang harus tetap melakukan kedua hal tersebut dalam bentuk tim. Terima kasih, Pak. Pastor, saya mau komen sekali lagi. Ya. Kalau pengertian saya, kalau yang namanya punishment dan reward itu terjadi atas ketidakmampuan orang, Pak. Bukan atas kesalahan yang diperbuat karena amoral. Kalau itu bukan punishment dan reward, Pak. Artinya dia karena dia tidak mampu di dalam memimpin sesuatu, bukan karena amoral, tapi memang ketidakmampuannya. Itu di dalam sekuler boleh diberikan punishment karena tidak berhasil mencapai target, Pak.
Maksud saya seperti itu. Sebab kalau dia melakukan amoral, saya pikir itu bukan punishment atau reward. Artinya memang kesalahan yang dibuat, dan itu kan melanggar aturan perusahaan. Saya pikir itu, Pak. Jadi apakah di dalam gerejawi atau kepemimpinan kekristenan, kalau ada pengerja di dalam atau hamba Tuhan yang katakanlah dia tidak berhasil di dalam melakukan pekerjaannya, bukan mencuri ya Pak ya, bukan amoral dan segala macam yang memang salah gitu. Apakah itu perlu dipanis atau bagaimana coba Pak? Thank you Pak Pastor. Ya, baik. Lebih spesifik lagi ya. Tidak berhasil itu berbeda dengan tidak mampu atau tidak mau. Ya. Nah, tidak berhasil itu kan artinya seseorang dalam pelayanan atau di pekerjaan Tuhan itu dia memimpin tapi mungkin tidak terlalu excited, mungkin tidak terlalu influence, tidak terlalu ngepek, tidak terlalu berdampak ya. Tetapi dia tetap, saya kira itu oke ya. Nah, ini berbeda. Yang harus dikasih punishment itu adalah dalam artian dia harus diingatkan untuk mundur. Menurut saya masih boleh lah ya. Bila dia sudah tidak mampu untuk melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Ya. Yang kedua, ada memang orang yang setelah dipilih itu tidak mau bekerja. Nah, karena tidak mau bekerja, menurut hemat saya, ini kan kepentingannya untuk umat. Maka dia harus mengundurkan diri dengan hormat. Atau, kalaupun tidak ya, jika sudah sampai pada kemampuan terakhir sebagai pendekatan ataupun juga lobby-lobby yang dilakukan oleh gembala dan tim penggembalaan itu tidak berhasil, ya, membuat orang ini memahami betapa pentingnya dia harus wake up, bangun dari tidurnya untuk melakukan sesuatu, untuk tidak berdiam diri. Ya. Biasa kan ada pemimpin ketika kita dalam satu tim manut-manut tapi tidak melakukan, yes tapi susah diatur gitu ya. Ataupun juga dia memang tidak mampu melakukan itu, tapi dia menerima tanggung jawab itu. Memang setelah ditolong, dibantu, ada dalam kebersamaan, dia mengalami dengan sulit sekali untuk mengerjakannya karena faktor dirinya sendiri yang memiliki keterbatasan. Menurut hemat saya ya sebaiknya memang diganti dengan yang lainnya supaya bisa progres bersama. Karena gereja itu walaupun halnya bersifat rohani, tapi dia juga harus punya visi, laporan pertanggungjawaban yang harus disampaikan sesuai dengan ketetapan gereja itu, dan ini membutuhkan yang namanya orang yang mau bekerja dengan baik. Sekalipun orang tersebut adalah volunteer, ya, tidak bermakna volunteer itu kan tidak punya tanggung jawab ataupun juga apa adanya, artinya dia mau kerja atau tidak yang nggak jadi masalah. Dia mau buat apa juga nggak masalah, namanya juga volunteer, nggak begitu ya. Saya justru melihat ada banyak sekali orang di dalam pelayanan gereja karena volunteer dia all out, yang dapat dikatakan ya hampir sama dengan gembalanya. Bedanya gembalanya berkhotbah, dia tidak berkhotbah. Bedanya dia dapat apa-apa, ya gembalanya mungkin dapat payroll ataupun lebih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Pak Anas, ya. Pak Edwin. Ya, shalom Pak Edwin. Ya, saya cuma memberikan sedikit komentar saja bahwa memang di mana-mana biasanya reward and punishment itu selalu ada. Kenapa? Pertama, karena reward itu juga kita bukan dalam arti kata memberikan hadiah secara khusus dalam bentuk materi, bisa saja demikian, tetapi tidak selamanya demikian. Misalnya bisa saja dengan pujian, wah kamu bagus kerjanya, itu reward. Dan itu menstimulasi untuk orang itu dia lebih bekerja, lebih giat lagi. Karena tersemangati oleh reward itu. Jadi reward itu bisa juga dalam pengertian hadiah, diberikan karena dia mencapai sesuatu, gitu. Dan punishment juga ada. Dan punishment itu juga bukan berarti bahwa harus diberikan hukuman, tidak. Kalau seseorang itu misalnya dia masuk berada di dalam satu posisi, dalam satu job tertentu, kan biasanya di situ ada job analysis, ada job description-nya, tetapi juga ada job performance di situ. Jadi kalau performance-nya itu sangat minim, begitu,
artinya dia tidak bisa mencapai misalnya target tertentu misalnya. Sebab kalau di dalam suatu job tidak ada satu target, itu juga organisasi dipertanyakan. Begitu, sistem human resources-nya, manajemennya itu dipertanyakan gitu. Kenapa? Karena biasanya di dalam suatu job description itu akan nanti dinilai. Nah, kita lihat nanti performance-nya gitu. Nah, ketika dia tidak mencapai performance yang diharapkan atau bahkan mungkin sangat minus, ya di situ otomatis dia sendiri tanpa diberikan punishment sudah ada moral punishment gitu yang dia dapatkan di situ, merasa malu karena tidak mencapai, itu punishment begitu. Jadi tidak perlu kita memberikan hukuman begitu, terkecuali misalnya hukuman yang seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Hanas, berbuat sesuatu yang amoral. Nah, itu memang harus ada punishment ya, dalam bentuk mungkin pemecatan atau teguran dan lain sebagainya gitu. Tapi punishment itu adalah sesuatu yang bisa otomatis datang, bisa juga secara sengaja diberikan oleh suatu pelanggaran. Demikian juga dengan reward. Kalau reward itu bisa juga diberikan sesuatu sebagai hadiah dalam bentuk penghargaan apapun, atau pujian. Pujian itu juga ada reward ya dalam menstimulasi. Nah, tapi saya ingin mengomentari tentang tim leadership ini. Karena apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Hanas itu, saya menangkapnya itu bahwa tim leadership itu adalah suatu kepemimpinan yang mencoba berusaha sedemikian rupa membangkitkan semangat teamwork. Begitu. Jadi semangat teamwork itu dalam konteks mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Begitu. Itu teamwork. Karena apa? Jangan sampai penerjemahan tim kepemimpinan itu bisa disalahartikan sebagai kepemimpinan klik. Ya, beda antara kepemimpinan tim dengan kepemimpinan klik. Kalau kepemimpinan tim itu yang seperti saya katakan, dia membangun sesuatu untuk mencapai suatu teamwork yang kuat, yang kokoh, sehingga mencapai tujuan itu lebih efisien, gitu. Dapat dicapai dengan lebih efisien kalau ada teamwork yang kuat. Tetapi bukan kepemimpinan klik. Kepemimpinan klik itu juga terjadi di gereja-gereja, malah di sinode-sinode, malah di organisasi-organisasi besar, bahkan di pemerintahan ada. Kalau misalnya yang menjadi pemimpin di situ adalah dari suku A misalnya, ya biasanya dia cenderung untuk kasih masuk di situ jabatan-jabatan tertentu adalah orang-orang yang dari suku dia. Misalnya kalau itu dari segi suku dan ras dan lain sebagainya. Atau mungkin ada sahabatnya. Ya, kalau dia satu alma mater, mungkin di Indonesia ini kan banyak universitas. Kalau dia sebagai pejabat tertentu dari universitas tertentu, dia akan tempatkan orang-orang yang dari universitas dia, satu alma mater dengan dia. Karena dia sudah kenal, dia sudah tahu. Nah, itu kan sistemnya klik. Begitu. Nah, kalau kepemimpinan klik, itu kan kepemimpinan yang kita sebut sebagai nepotisme. Ya, nepotism leadership. Kepemimpinan yang hanya berdasarkan pada orang-orang di bawahnya adalah klik-kliknya dia atau nepotismenya dia. Begitu. Nepotisme, nah itu yang kita berantaskan. Sistem seperti itu bukan hanya di negara, tetapi juga mungkin di organisasi-organisasi pelayanan gereja. Hal seperti itu sebaiknya tidak muncul, tidak harus ada begitu. Karena kepemimpinan tim di sini bukan berarti bahwa kepemimpinan dia berasal dari satu golongan tertentu yang sama dengan pemimpinnya atau satu alma mater tertentu atau oleh karena nepotisme, tetapi satu rasa, satu pemikiran, satu semangat, gitu, satu pemahaman, satu bahasa, gitu. Jadi di dalam mencapai tujuan tertentu hanya dibedakan dalam pembagian job description yang masing-masing, begitu. Jadi jangan sampai diartikan sebagai kepemimpinan klik, tetapi kepemimpinan yang tim adalah membangun teamwork untuk menuju atau mencapai tujuan yang ditentukan. Itu pemahaman saya. Mohon maaf lebih kurang. Mohon dimaafkan. Ya, setuju ya Pak. Setuju ya Pak Etun ya. Jadi kepemimpinan tim ini sebenarnya lebih kepada semangat spirit yang sama. Ya, semangat spirit yang sama ya. Bukan pada persamaan budaya, status ataupun level.
kepemimpinan tim di dalamnya boleh saja ada orang yang levelnya berbeda satu dengan lain, statusnya berbeda ya di masyarakat satu dengan yang lain, budayanya juga bisa berbeda. Tapi kalau memiliki roh atau spirit yang sama, memiliki semangat yang sama untuk satu tujuan, nah itulah yang dimaksudkan dengan kepemimpinan tim tadi ya. Ya, saya setuju ya. Terus mengenai reward juga atau punishment, betul, tidak hanya dalam bentuk hukuman yang bisa dirasakan ataupun juga disaksikan oleh orang lain di mana orang mengetahuinya, tetapi punishment itu juga bisa dalam bentuk perasaan saja juga udah cukup ya. Misalnya nih, kita bekerja biasanya ada di layar gitu ya, kaca, ataupun juga kita bisa terima pekerjaan kita, start jobnya apa, stop jobnya apa, hasil yang semestinya kita kerjakan apa, tetapi yang kita capai sudah seperti apa. Biasanya ada penilaian A, B, atau C gitu ya. Nah itu juga secara pribadi kan sudah menunjukkan apa punishment bila kita melakukan itu di bawah rata-rata ataupun di bawah standar semestinya. Gitu. Tetapi ketika apa yang kita kerjakan itu mencapai 100%, bahkan lebih dari 100%, nah saya kira itu juga sudah merupakan reward juga karena hati kita menjadi senang. Jadi yang memberikan reward itu bisa saja dari company, gereja, ataupun bahkan dari diri kita sendiri. Terima kasih Pak Edwin. Terima kasih. Sangat baik. Boleh Pak. Boleh saya lanjutkan masuk lagi, Pak. Ya. Mari Pak. Ya. Saya kembali mengajak kita untuk kembali merefer kemarin dari contoh, karena kita melihat banyak hal yang saya belajar dari Ibu Vivi kemarin. Dia itu belajar bahwa kalau kita kembali ke melihat bahwa tema besar kita dalam 1 bulan ini mengenai kepemimpinan ini, artinya leadership driven purpose atau leadership driven by purpose. Artinya tujuannya itu yang penting jelas. Tapi kita tahu di dalam kehidupan kepemimpinan dalam bergereja atau rohani, kita harus satu sisi up to date, tetapi kita juga perlu fleksibel. Dan tujuan itu harus jelas, karena tujuan itu ada yang milestone, ada tujuan akhir besar, ada tujuan yang bisa kita capai. Sehingga apa yang tadi disinggung mengenai punishment dan sebagainya bisa diminimalisir. Karena apa? Karena konsentrasi kita pada manusia. Itu kalau bicara di gereja. Tentu hal rohani dikedepankan. Nah kemarin Ibu Vivi, dia juga berpikir bahwa dia beranjak bahwa apa yang dia lakukan ini ditunjang oleh usaha. Entah usaha dia kemudian dilakukan oleh suami, tapi di sana perlu pengorbanan. Dan dia sangat bersyukur karena apa yang dia lihat, bahwa dia dicari oleh pejabat-pejabat karena pejabat-pejabat juga concern tentang rakyat. Tetapi ada saatnya dia dalam pergumulannya, dia katakan dia belajar terus, walaupun dia tidak sekolah teologi, tamat SMA, tetapi dia dapat mengaplikasikan apa yang dia dapatkan itu, sehingga dia mendapatkan ketenangan, tidak merasa bahwa apa yang dia capai itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan ini yang menjadi beban. Tunggu sebentar ya. Jadi artinya dia siap untuk mengestafetkan karena dia sudah mengkaderkan. Ini saya melihat dari sisi itu. Berhubung ada petugas ini, saya minta izin. Karena saya ini di toko, saya kira begitu dulu Dr. Hanas ya. Saya sebentar. Terima kasih Pak Max. Mudah-mudahan ditangkap maksud saya ya. Artinya kita perlu fleksibel tetapi up to date dengan melibatkan Tuhan. Time out dulu sebentar. Terima kasih Pak Max ya. Sorry. Ya, merespon melanjutkan yang kemarin ya.
bagaimana Ibu Vivi di dalam pergumulan-pergumulan tertentu tetap bertahan pada panggilan untuk bisa mengerjakan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Nah, kita kadang melihat hanya hasil ending daripada apa yang dikerjakan oleh Vivi dengan membuat sampah menjadi emas, begitu ya. Namun juga yang perlu kita perhatikan bagaimana daya tahannya, terutama ketika membangun timnya, untuk bisa membuat harapan-harapan itu bisa menjadi kenyataan, mengubah sampah menjadi emas. Ya, sangat menarik. Terima kasih. Ya, shalom. Shalom. Boleh saya Pak Anas? Ya, mari Pak Andre. Shalom Pak Andre. Ya, puji Tuhan. Pak Anas sehat walafiat ya. Sehat Pak, puji Tuhan Pak. Ya, kalau kepemimpinan tim itu bisa diibaratkan seperti kesebelasan PSSI, Pak. Pemain bola, ada kaptennya, ada kipernya, ada penyerang, ada backnya. Ini harus menciptakan gol, Pak. Ya. Golnya itu seperti Pak Anas yang omongkan tuh. PT Amanat Agung, Pak. Memenangkan jiwa-jiwa. Apalagi dalam masa pandemi ini, yang penting kita cari jiwa lah. Karena tuean sudah begitu masif, dan kesebelasan ini harus menurut perintah Tuhan Yesus Kristus, yaitu menjalankan hukum kasih, Pak. Kasih kepada Yesus Kristus, kepada Allah Bapa, dan kasih kepada sesama manusia. Soalnya dilihat zamannya sudah, kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Melalui tim ini harus kerja keras, Pak. Walaupun ada perbedaan pendapat, tetapi tetap rukun lah. Karena kalau beda pendapat, rukun itu luar biasa. Ada rukun, ada urapan, Pak. Dan kalau ada rukun, ada urapan, banyak jiwa yang kita bisa jangkau, Pak. Sebabnya saat ini banyak yang menderita, dan mereka saat ini sedang antri menuju neraka. Makanya pemimpin-pemimpin kepemimpinan tim ini harus mendidik jemaat supaya menjadi penuai yang ulung, menuai banyak jiwa. Karena waktunya sudah sangat dekat dan tidak lama lagi Yesus segera datang kali yang kedua. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, ibadah yang sejati yaitu mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan tubuhmu ini berarti kepemimpinan tim ini harus memperdayakan apa yang kita punyai dan bekerja untuk pelebaran kerajaan surga, mencari jiwa-jiwa secara maksimal. Mohon pencerahan dari Pak Anas. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, setuju ya Pak ya. Jadi Great Commission ini kan sebenarnya menjadi moto kita bersama-sama dengan goalnya atau endingnya adalah harvest ya, tuaiannya. Nah, Bapak mengatakan bahwa ini harus dilakukan dengan kasih, walaupun ada banyak warna yang berbeda ya, ada banyak model seperti permainan sepak bola ya. Maka ini harus dilakukan dengan baik, dengan rukun. Nah, saya mau sampaikan terkait dengan goal ini, bahwa goal ini adalah bersifat absolut. Ya. Bersifat absolut itu artinya tidak bisa tidak. Nah, karena tidak bisa tidak, maka kita tidak punya pilihan, kecuali mengerjakan, karena itu sifatnya instruction. Nah, bukan hanya bersifat absolut ya. Ini dilihat dari sisi lain sebenarnya bersifat apa? Impossible. Impossible yang dimaksudkan itu bahwa Great Commission itu tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, karena tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, maka harus dikerjakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk tim. Ya. Jadi bukan hanya absolut, bukan hanya bersifat impossible, tetapi juga yang terakhir apa? Bersifat universal. Universal itu artinya apa? Keseluruhan. Sebab jangkauan Great Commission ini bukan hanya
suku tertentu atau orang tertentu, tetapi juga seluruh dunia. Nah, dengan demikian, ketika kita melihat Great Commission, ya, dengan result memenangkan jiwa ataupun juga harvest, maka tidak ada alasan menurut saya kepemimpinan tim ini merupakan hal yang paling utama. Kepemimpinan tim bersifat absolut. Kepemimpinan tim itu sifatnya impossible. Ya, impossible artinya tidak mungkin, dalam artian apa? Tidak mungkin melakukan Great Commission itu sendiri-sendiri. Dia harus bersama-sama. Itu sebabnya harus tim lagi. Bersifat apa? Universal. Kenapa universal? Karena jangkauannya itu menyeluruh. Dia unlimited. Dan seperti yang disampaikan tadi Pak Andre, bahwa waktunya singkat, tidak panjang. Tidak bisa berlama-lama lagi. Dengan peristiwa COVID-19 ini yang merupakan pandemik di tengah-tengah kita, semestinya menyadarkan atau mengingatkan kepada kita untuk lebih extra mile atau lebih maraton lagi untuk melakukan penjangkauan bagi suku-suku yang terabaikan, ya. Ingat berapa banyak orang yang mati dalam kondisi tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, apalagi jika dikaitkan itu dengan COVID, ya. Nah, bagi kita yang percaya dalam peristiwa COVID ini, kalau ada saudara-saudara seiman yang sudah berpulang, maka kita menganggap itu sebagai cara Allah untuk memanggil dia lebih awal, sehingga waktu Kristus datang dia akan lebih dulu mengalami kebangkitan, kemudian kita diubahkan. Tetapi yang menarik, baik yang hidup maupun yang mati, tetap bersama-sama dengan Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, Pak Anas, Pak Edwin lagi. Mari Pak Edwin. Ya, memang saya tertarik sekali dijelaskan oleh Pak Anas juga dari Pak Andre tadi, ya, bahwa memang waktunya sudah sangat singkat. Perlu memang hal ini kita tekankan terus, bahwa waktunya sudah sangat singkat. Yesus sudah segera akan datang. Kita harus mengubah hidup kita. Jangan sampai kita misalnya tetap di dalam kehidupan yang penuh dosa, ya. Karena Matius 24 ayat 14 berkata begini, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Saat ini sudah diberitakan di seluruh dunia. Lewat online seperti ini, ya, saya ada di Belanda bisa ngikutin acara yang Pak Anas yang dari Jakarta. Ya, jadi kemanapun di dunia ini, yang seperti saya pernah jelaskan, bahwa bumi ini sejak berdirinya satu lembaga PBB yang tertua, namanya ITU, International Telecommunication Union, itu dia mengorbitkan 3 satelit internasional satelit yang di atas lautan Pasifik, namanya POR, Pacific Ocean Region Satellite. Di bagian lautan, di atas lautan Atlantik, diorbitkan satu internasional satellite juga, namanya AOR, Atlantic Ocean Region Satellite. Kemudian di atas lautan India diorbitkan juga satu satelit internasional, namanya Indian Ocean Region Satellite. Dan 3 Intelsat ini itu dalam posisi yang sedemikian rupa sehingga mengcover seluruh titik bumi. Nah, seluruh titik bumi itu sudah bisa tercover dengan Intelsat ini dan ke berbagai negara dengan domestik satelitnya, misalnya dengan Indonesia, Palapa dan lain sebagainya, maka seluruh bumi ini sudah terhubung satu dengan yang lain dengan telekomunikasi dari fasilitas ITU itu. Oleh sebab itu, setiap pemberitaan Injil itu secara keseluruhan dunia itu sudah diberitakan dan dapat dijangkau. Jadi Matius 24 ayat 14 ini sudah sangat nyata, dan dengan demikian kan sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Matius 24 ayat 14 ini, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, ini kita sudah tercover bumi ini, ya, seluruh bumi ini sudah tercover dengan pemberitaan firman. Begitu. Tinggal orang mau mendengar, mengikuti atau tidak terserah, tetapi sudah tersampaikan. Jadi berarti kesudahannya itu sudah sangat dekat. Ya. Oleh sebab itu kita mengucapkan terima kasih lewat pengajaran dari Pak Hanas, lewat online webinar ini, kita diingatkan lagi untuk boleh selalu ada di dalam kasih kemurahan Tuhan. Waktunya sudah dekat.
jangan sampai menyesal. Hidup kalau di neraka, mati selama-lamanya, api panas membakar kita selama-lamanya. Tapi kalau ada di sorga, kita hidup selama-lamanya dengan penuh sukacita Allah memuji Yesus selama-lamanya. Hanya sekedar itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Edwin untuk penguatannya ya, yang memotivasi kita bersama-sama pada malam ini. Jadi betul ya, peristiwa COVID-19 ini sudah membawa kita pada satu kondisi yang luar biasa sekali. Orang yang awalnya mungkin tidak terlalu senang dengan IT, tidak suka dengan teknologi, tidak terlalu cenderung dengan media ya, dipaksa atau terpaksa untuk menggunakan media yang ada. Dan akhirnya kita semua bertemu di media. Nah, menarik sekali. Apa sih yang tidak bisa dijangkau lagi sekarang? Hampir dapat dikatakan tidak ada lagi ya. Orang yang ada di pedesaan, di pedalaman sekalipun sekarang sudah bisa menerima sinyal telepon, bahkan dia paham dan mengerti, berupaya semaksimal mungkin untuk mencari lebih jauh lagi, bisa connect dengan internet ya. Nah, itu sebabnya, nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penting sekali bagi kita sebagai orang percaya memanfaatkan fasilitas yang ada ini, terutama di masa COVID-19 ini ya. Saya tahu kita punya kesibukan yang sama, tetapi tangan kita masih bisa bergerak, mata kita masih melihat, hati nurani kita juga masih peka, begitu ya. Maksud saya betapa pentingnya untuk menyampaikan message spiritual itu ya. Memang ada kendala-kendala yang kita hadapi, terutama ketika kita berteman dengan orang yang sangat dekat dengan kita, yang kita pahami atau kita mengerti bahwa dia tidak suka dengan penginjilan. Namun lebih baik tetap kita mengerjakan atau melakukan itu. Mengapa saya katakan demikian? Karena Anda melakukan mengerjakannya dengan kasih. Jangan berpikir bahwa semua pesan-pesan yang disampaikan itu akan di-delete setiap dikirim. Saya kira tidak ya. Ada momen, kita harus punya keyakinan kalau 100 kali kirim, mungkin 2-3 akan diperhatikan atau dibaca. Saya tidak perlu mengajari apa yang harus disampaikan, pesan-pesan seperti apa, tetapi setidaknya di dalamnya itu ada nuansa-nuansa spiritual. Sebab semua orang menyatakan hal ini. Bahasa-bahasa kita, bahasa-bahasa penginjilan, pendekatan kita, pendekatan penginjilan. Ya, terima kasih untuk semua teman sahabat ya. Terima kasih. Selanjutnya serahkan kepada host kita. Minta maaf ya. Iya. Minta maaf tadi. It's okay. Ya, bagaimana Brother Nathan? Halo? Bu Natalia ada? Ada, saya ada. Hadir. Gimana, Pak Hanas? Ya, besok kita untuk kelas leadership ditiadakan karena ada sesi lain ya, begitu ya Bu Natalia? Iya, betul. Tapi kita berharap di hari Minggu teman-teman bisa mengajak teman-teman sahabat yang lainnya untuk bisa join bersama-sama dengan subtema yang berbeda, biasanya di jam 7 malam ya, begitu ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Natalia. Kalau ada perubahan saya update di grup ya. Iya, silakan. Terima kasih. Bagaimana Ibu Natalia, mau ditutup atau bagaimana? Pak Peter ada? Pak Peter kemana ya? Oh, Pak Peter nggak ada. Oke, baik. Ada Pak Max, minta maaf. It's okay, thank you Pak Max. Ada panggilan dari RW. Kita tutup aja, silakan Pak Hanas tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk anugerah dan cinta-Mu. Terima kasih untuk teman, sahabat, semua tim yang bisa ikut bersama dalam webinar ini. Terima kasih untuk Pak Gun yang membantu memfasilitasi sehingga acara ini bisa berlangsung. Diberkati beliau dalam kesehatan, diberkati juga dalam pelayanan.